Prabowo Subianto akan dilantik menjadi Presiden ke-8 Republik Indonesia pada Minggu 20 Oktober 2024. Namun perjalanan karir Prabowo yang pernah menjadi menantu Soeharto itu penuh lika-liku. Pada 20 Maret 1998, Letjen TNI Prabowo diangkat menjadi Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat yang pada saat itu beranggotakan 27.000 prajurit. Karir Prabowo tersebut mengikuti jejak sang mertua mantan Presiden Soeharto yang juga pernah memimpin pasukan elit Angkatan Darat tersebut dari 1 Maret 1961 hingga 2 Desember 1965. Prabowo dipromosikan menjadi Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat setelah mendapatkan kenaikan pangkat menjadi Letnan Jenderal. Prabowo menggantikan Pangkostrat sebelumnya yaitu Letjen TNI Sugiono. Upacara serah terima jabatan Panglima Komando Cadangan Strategis TNI AD dilakukan di Markas Kostrat Gambir, Jakarta Pusat. Kembali ke rumah. Para perwira bintara dan tamtama. Hari ini merupakan penantian dalam tahunan yang ke-30 bertepatan dengan berlangsungnya sidang umum MPR. Hal ini menunjukkan bersama kepada segenap warga kesatuan ini
Kita merasa bersyukur bahwa majelis yang merupakan penerimaan rakyat dan jaya kepangkuan Republik Indonesia melalui jalan diplomasi. Tingkat yang tinggi dan siap untuk digerakkan setiap saat diperlukan. Kita melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Terima kasih. Jakarta 20 Maret serah terima jabatan kali ini yang tepatnya jatuh pada tanggal 6 Maret 1998 disertai harapan. Selanjutnya berkenan dengan acara serah terima. Komandan upacara dapat membacakan pasukannya. Supri. Tunggu dulu. Ini ada acara aja ya. Habis acara ya. Saya laporan ke Siapa? kepala staf. Siapa? Tas putih. Tas putih. Madu. Siap. Jadi ngamankan dari atas, Pak. Ngamankan dari atas. Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat. Paling mendasar yang yang akan dilakukan setelah Pak Prabowo sekarang pegang Kostrat. Saya kira begini ya, saya baru hari ini terima tugas dan tanggung jawab sebagai Panglima Kostrat. Ini adalah kepercayaan yang besar dan saya berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa saya diberi kekuatan lahir dan batin agar dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya di atas jalan yang benar. Saya kira itu keinginan saya. Jadi langkah-langkah saya akan pelajari dulu kondisi Kostrat dan tugas-tugas saya. Saya kira demikian. Terberat yang Kostrat akan hadapi saat ini. Saya kira kita pelajari dulu keadaan. Ya, tapi saya baru ambil alih. Saya kira itu saja dulu sementara. Ya, terima kasih. Tokyo. Ke Tokyo. Sejak itu baru dia 33 tahun. Ya sudah ikut Kopassus. Kalau tidak barangkali tidak masuk. Dan dilantik Kostrat. Baru TKP saya sembunyi di belakang 4 sekian ya terus sekian. Saya keluar baru saya lihat barat dari baru berani keluar, tapi tetap cukup lama itu tidak bergerak. Jadi sudah itu ada pesawat delegasi dari Halim lewat di atas tempat itu dan kita duduk di atas pusaran Angkatan Darat. Nanti dipanggillah semua pejabat di situ, diberhentikan. Pemanggilannya itu soal kalau kita seperti George Washington bilang, bikin satu tugas stabilitas. Itu teori itu memang di Amerika kuat, jadi sekarang menjadi keyakinan mereka berbuat ini. Tapi kalau kita pikir-pikir, ya setelah itu nanti ada koreksi lagi, ada koreksi ya timbulan negara yang tidak keluar itu. Obat ya itu anaknya sudah jadi wartawan ke Jakarta untuk menyampaikan kepada saya pesannya. Nah, itu pesan itu dari George Washington itu. Jadi, jangan berbuat kudeta karena akan disusul oleh kudeta yang lain
dan negara tidak akan stabil. Saya juga sifatnya beribu. Kalau bikin kudeta pasti kita mengundang kudeta yang lain buat mengoreksi kita. Ya tidak habis-habis. Teknis sekali Pak, Bapak. Bagian buat kostrat, Pak. Jadi ini ruangan masih seperti dulu. Masih, Pak. Iya, Pak. Ya. Iya, satu turun, satu lagi turun Pak. Turun lagi Pak. Turun lagi Pak. Satu lagi. Tapi urusannya bukannya mau jadi kaya. Kalau nggak mau dididik, jadi mendidik. Segera merapat kabinet. Tadi sudah kan? Tadi? Benar sekali sebagai Di keluarga Kostrat. Beliau sebagai sesepuh Angkatan Darat dan kapasitas itu Pak. Sesepuh ABRI, pejuang TNI. Saya kira beliau milik seluruh ABRI dan seluruh rakyat saya kira. Tapi Ya. apa pesannya tadi soal itu tadi? Terapkan di Kostrat Program nanti kita pelajari dulu keadaan. Pak Prabowo, Ya? Pak Prabowo. Saya ingin Pesan saya Pak ingin Nas agak menarik juga Pak, bercerita soal pesannya George Washington mengenai kudeta itu, apa kira-kira maksudnya Pak? Saya kira sudah jelas ya bahwa doktrin TNI sebagai tentara rakyat, tentara pejuang, doktrin kita bahwa kita tidak seperti tentara-tentara lain di negara-negara tertentu. Kita punya tradisi khusus dan kudeta-kudeta tidak ada dalam tradisi kita. Ya.